Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Toyota Avanza generasi pertama tipe G tahun 2011, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Adib dari Tangerang. Yang kemarin saya dapatkan unitnya dari Jakarta Timur. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya sudah agak menguning. Yang seperti ini bisa dibeningkan lagi, dipoles, dibersihkan dalamnya. Satu lampu 100.000. Bumper depan ini masih original catnya. Ini ciri-cirinya, ada garisnya seperti ini. Untuk cat original pastinya ada baret-baret ya, karena original dari tahun 2011. Seperti ini tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna dicat ulang. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Grillnya, chrome-nya masih baik sekali. Bumper depan ini overall pecah parah tidak ada, hanya ada baret-baret seperti ini. Baret halus bisa dipoles, kecuali yang luka tidak bisa dipoles. Catnya masih original bumper depan ini. Fog lamp bagian kiri utuh. Headlamp bagian kiri juga sama utuh, hanya sudah agak menguning. Jadi kanan kiri 200.000 dipoles lagi. Nantinya bening total. Kap mesin kondisi catnya baik. Untuk bahan material besi bisa dicek dengan alat coating thickness. Ketebalannya di 98 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 14 inci velg alloy. Kondisi cat velgnya baik. Tidak ada baret. Profil bannya 185 70 ring 14. Produksi bannya di tahun 2019. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2019 masih layak dipakai. Dan ketebalan juga di 5,29 mm. Jadi masih layak dipakai untuk ban depan kanan ini. Kampas rem masih tebal. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem juga bagian depan kanan ini masih bagus, belum waktunya diganti. Liner fender bagian kanan ini utuh. Spakbor depan kanan kondisi catnya baik, emblem VVTi komplit. Ketebalan catnya 84 mikron. Spakbor depan kanan ini juga masih original catnya. Spion bagian kanan ini chrome-nya masih baik, hanya mica setnya ada retak-retak seperti ini. Jika ingin diganti banyak di marketplace, harganya 150.000 berikut dengan pasang. Pilar-pilar ini catnya baik, antena utuh, ketebalan catnya 70 mikron, masih original. Pilar ini juga bagian atap juga catnya baik kondisinya dan 78 mikron, masih original juga sama. Tidak ada lecet. Untuk bule ada memang di bagian ini. Bule itu cat lama kepanasan, kemudian catnya ngelotok seperti ini. Ini tidak bisa dipoles, jika ingin sempurna dicat ulang. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2017. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2017 sudah minta waktunya diganti. Ketebalan 4,56 mm. Retak sih tidak ada. Dan jika ingin diganti ban 14 inci seperti ini 185/70, profil bannya merek Dunlop itu di 750.000. Velg bagian belakang kanan ini kondisi catnya baik. Pengereman bagian belakang tromol sudah saya cek mulai dari parking brake-nya, remnya. Untuk kampas rem bagian belakang masih baik. Fender belakang kanan ada cat ngelotok juga seperti ini. Ketebalan catnya
149 mikron. Pernah naik vernis saja sepertinya. Bagian atasnya ini catnya masih original. Ini 90 mikron. Jadi jika ingin mulus total, bagian ini juga dicat ulang lagi. Pintu belakang kanan kondisi catnya baik, tidak ada lecet parah. Ketebalan catnya di 128 mikron. Sudah pernah dicat ulang. Pintu bagian driver, ketebalan catnya 92 mikron. Masih original pintu bagian driver ini. Bagian ini sudah kita ukur tadi, masih ori, dan ini las titik pabrikannya. Jadi mobil ini jelas belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping karena pilar-pilarnya utuh. Dan untuk sealer pintunya bagian driver juga pastinya utuh karena catnya masih original. Jadi bagian samping kanan ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras karena beberapa masih ada yang original. Dan pintu belakang kanan juga meskipun sudah pernah dicat ulang, hanya pernah dicat ulang 1 kali. Sudah kita ukur ketebalannya di bawah 200 mikron. Artinya hanya pernah ada lecet kemudian dicat ulang, bukan bekas tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya dia masuk air. Yang seperti ini tinggal dibongkar, dibersihkan dalamnya, kemudian disilan ulang. Di tukang lampu 100.000 biayanya. Bagasi belakang ini baret-baret ada seperti ini. Baret halus bisa dipoles. Ketebalan catnya 70 mikron masih original. Jadi ketebalan itu ada yang tebal, ada yang tidak. Itu karena kepanasan dan tipis ya. Artinya di bawah 100 mikron itu catnya masih original. Emblem semuanya komplit. Ada rear wiper, rear upper spoiler, dan ada high mount stop lamp. Stop lamp bagian kiri ada yang bekasnya ditambal. Ini bisa diganti mikanya saja tanpa berikut dengan reflektornya, itu tidak. Tinggal beli mikanya saja, banyak yang jual di marketplace. Saya lihat harganya 250.000. Jadi berikut dengan pasang sekitar 350.000 jika ingin diganti. Bumper belakang ini sudah pernah cat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Ada tambahan rear bumper protector, kondisinya masih baik. Bagian kanan ini luka-luka ada. Seperti ini tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna dicat ulang. Untuk pecah parah tidak ada bumper belakang ini. Bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan kondisinya baik, tidak ada lecet. Artinya mobil ini jarang bawa barang-barang berat. Tidak ada lecet. Kotor ada, bisa hilang nanti di salon. Kemudian untuk ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. Ketebalan di 3,74 mm. Tapi untuk ban serep masih layak lah, karena jarang turun. Atau ban belakang bagian kanan yang 4 mm ditaruh di serep, kemudian yang bagian belakang kanannya diganti baru juga bisa. Sealer bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya masih original. Dan untuk rear cross membernya, ini las titik pabrikannya. Kita mulai dari sini ya. Las titik pabrikannya. Nah, di sini tuh seringnya memang korosi. Nah, ini juga ada beberapa yang sudah korosi karena ini jalur air. Jadi baiknya karet ini sering-sering diganti jika memang sudah keras. Untuk karet seperti ini harganya di 150.000. Yang seperti ini belum kropos total, jadi tinggal disikat kawat, kemudian di repaint. Jika mau dicat ulang mobil ini, nanti ini bisa sekalian dicat, bisa. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari cat bagasinya masih original, silar bagasinya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2020. Jelas masih layak sekali dipakai. Ketebalan juga di
7,24 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban belakang kiri ini. Velg juga bagian kiri kondisinya tidak ada pecah parah, baret-baret seperti ini ada memang. Jika ingin sempurna bisa dicat ulang yang baret-baret halus seperti ini. Untuk penggantian kampas rem itu semuanya umumnya kanan kiri, jadi bagian belakang kiri juga kampas remnya masih bagus. Fender belakang kiri ada luka yang seperti ini, tidak bisa dipoles jika ingin sempurna dicat ulang. Ketebalan catnya 153 mikron, bagian ini pernah dicat ulang 1 kali. Pintu belakang kiri kondisi catnya baik, ketebalan catnya 74 mikron, masih original. Pintu depan kiri di bagian ini bekasnya ada safety pintu, ketika dilepas dia membekas seperti ini karena biasanya sudah agak lama. Yang seperti ini juga tidak bisa dipoles jika ingin sempurna dicat ulang. Ketebalan pintu depan kiri 147 mikron, pernah dicat ulang bagian pintu depan kiri ini. Spion bagian kiri chrome-nya ada bule-bule juga, ini sepertinya sudah agak lama. Cover spion ini banyak yang jual di marketplace, berikut dengan chrome-nya ini, berikut dengan mica setnya ini. Satu set kanan kiri itu di 500.000. Barangkali mau diganti semuanya, saya juga bisa orderkan. Spakbor depan kiri ini kondisi catnya baik, ketebalan catnya 96 mikron, masih original. Emblem VVTi kanan kiri semuanya komplit. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2019. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di 2019 masih layak. Ketebalan juga di 5,75 mm. Jadi masih layak dipakai untuk ban depan kiri ini. Jadi ban ini yang sudah minta waktunya diganti bagian ban belakang kanan. Produksi di tahun 2017. Untuk ban Dunlop seperti ini 14 inci 185/70 profilnya, harganya 750.000. Jadi saran saya ganti ban satu saja bagian belakang kanan, kemudian bekasnya ditaruh untuk serep karena serep juga sudah di 2 mm ketebalannya. Untuk velg rata-rata catnya seperti ini, kondisinya baik, hanya belakang kiri yang ada baret luka yang tidak bisa dipoles. Jadi untuk velg jika mau dicat bagian satu velg saja bisa. Kemudian untuk kampas rem umumnya semuanya itu digantinya satu set. Jadi bagian depan kiri jelas masih tebal sama. Nah ini ya, kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem mobil ini depan kanan kiri masih bagus, belakang kanan kiri juga masih bagus. Cleaner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya yang masih original banyak sekali di kap mesin, di pilar-pilar, di bagian atap. Bumper depan juga catnya masih original. Bagasi belakang, kemudian di beberapa pintu yang pernah dicat ulang di bagian pintu-pintu, kemudian di bagian triplang, dan sudah kita ukur semuanya yang pernah dicat ulang juga. Ketebalannya masih baik, artinya tidak ada dempul tebel, dan jelas mobilnya tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kemudian untuk kondisi saat ini, namanya juga mobil dipakai dan catnya juga rata-rata masih original dari tahun 2011. Artinya mobil ini sudah 12 tahun umurnya. Ada lecet di bumper, di beberapa pintu, bumper belakang, bule itu cat original, kemudian kepanasan dan ngelotok di bagian atap, di spoiler. Saya hitung ada 5 titik jika ingin diperbaiki. Semuanya dicat ulang lagi yang tidak bisa dipoles 2.500.000. Atau mau dipoles saja, poles itu masuknya nyalon. Jadi ini bagaimana pemesan. Dan mobil ini jelas sudah kita ukur semua, tidak ada ketebalan dempul yang tebal, semuanya utuh. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Toyota Avanza generasi pertama tipe G tahun 2011 ini mesinnya 1300 cc, 4 silinder VVTi.
Tenaganya 92 horsepower, torsinya 130 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk review tes rata-rata konsumsi bahan bakarnya dalam kota 12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya. Halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mobil ini mesinnya sehat, pembakarannya masih sempurna. Radiator ini menggunakan air coolant, tapi warnanya sudah kurang detail ya. Jadi baiknya saran saya dikuras, kuras air radiator 200.000. Untuk packing dan seal, packing cover valve kering, ini bagian kiri juga kering, gearbox atas kering, dan ini untuk bagian bawahnya. Seal kerak as kering, seal as roda kering, karter mesin kering, steering rack ini juga kering. Jadi mobil ini masih aman, belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Mobil ini kilometernya 86.000 di tahun 2011. Jelas sangat rendah sekali. Dan barangnya yang seperti ini rare item di Jabodetabek. Artinya tidak banyak. Tetapi di sini karena saya banyak tim ratusan orang unit pembantu pencari unit pesanan, jadi saya bisa bantu carikan mobil yang kilometernya rendah seperti ini, yang umurnya sudah 12 tahun seperti ini. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, lagi-lagi tidak ada catatannya. Padahal itu penting sekali agar kita tahu kapan ganti oli mobil ini berikutnya. Memang ada beberapa yang diganti tapi tidak dicatat. Dan ini hasil tes masing-masing olinya. Oli mesin dipsticknya di sini. Olinya ada, tidak tekor, sesuai di takarannya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 47,7%. Alat ini masih menunjukkan oke. Olinya masih ada, tidak tekor. Dan karena tidak ada catatan, saya sarankan untuk diganti agar kedepannya kita tahu ganti oli berikutnya kapan. Nanti dicatat. Untuk penggantian oli mesin 350.000. Dan untuk jenis Matic konvensional atau AT, ada dipsticknya, bisa kita cek. Olinya ada, ini masih warna merah sesuai di takarannya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 48,4%. Alat ini masih menunjukkan oke. Olinya ada, sama, tidak tekor. Karena tidak ada catatannya, takutnya di kilometer 50.000 tidak diganti. Jadi saya sarankan untuk diganti saja. Untuk oli transmisi otomatis 500.000. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. Ini di 1,0%, alat ini masih menunjukkan oke. Jadi minyak remnya masih bagus, sepertinya pernah dikuras. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek flat 35 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. Baterai tes menggunakan aki. Menggunakan aki basah CCA 300 polish white. Good, masih layak dipakai akinya. Untuk histori pembeliannya sih memang tidak ada, tapi saya punya alat ini, jadi jika memang sudah tekor, sudah soak, di sini akan menunjukkan cek. Dan mobil ini akinya masih layak dipakai. Kap mesin ini belum pernah dibuka, sealernya utuh. Di sini biasanya ada korosi ya, dan ini masih bagus sekali. Ini ciri-ciri kilometer rendah. Stiker-stiker juga masih pada ada. Dan bagian ini silakan diperhatikan. Ruang mesinnya itu seperti ini jika memang mobil itu kilometernya rendah. Ruang mesinnya itu seperti ini. Artinya bersih dan tidak ada korosi. Marker-marker pabrikannya juga biasanya masih pada ada.
Nah ini di kepala bautnya itu ada marker pabrikan, dan ini masih ada beberapa. Jadi mobil ini kilometer rendah masuk akal. Apron, cross member juga semuanya masih bawaannya bullhead juga utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci dapat 2, remote-nya sudah gantian aftermarket, remote-nya masih aktif. Door trim bagian driver detailnya utuh sekali, tidak ada yang cacat, fabriknya juga masih kenceng banget. Power window 4 pintu auto sisi driver. Di atas ini window lock, di bawah sini ada speaker, cup holder dan door pocket. Kaca film bagian driver kondisinya masih baik. Power window-nya autonya masih aktif. Kaca film depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window-nya aktif. Electric mirror posisinya di sini, tombolnya bagian kanan ini aktif. Electric mirror bagian kiri kondisinya baik sama aktif. Door trim depan kiri kondisinya baik, tidak ada yang cacat dan bersih sekali. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, dan joknya aslinya fabric. Saat ini hanya di sarung joknya bagian penumpang depan ini ada yang rusak di bagian jahitan. Yang seperti ini tidak diganti, bisa hanya dijahit misalnya, bisa diperbaiki jika ingin memakai sarung jok. Kemudian bagian driver sama, di bagian jahitan ada yang rusak juga, dan di bagian ini memang ada yang bolong. Nah seperti ini baru jika ingin bagus diganti, artinya tidak ganti sarung jok semua juga bisa, hanya bagian ini saja, misalnya bagian sayap ini per baris itu 150.000. Yang jahitan seperti ini per jahitan itu sekitar 50.000. Bisa jika ingin meneruskan memakai sarungnya mau diperbaiki misalnya, atau mau dilepas semua memakai orinya juga tidak masalah. Orinya sudah saya cek masih baik, masih kencang. Ini jok originalnya, di dalamnya ada dan masih kencang, tidak ada keriput. Kemudian pengaturan joknya selain ada sliding, ada reclining, pembuka bagasi belakang di sini posisinya di belakangnya pembuka tangki bensin. Lantainya ini juga di cover, originalnya ada karpetnya, pembuka kap mesin di sini. Di sini ada tempat penyimpanan, dan ini tombol electric mirror tadi. Di sampingnya indikator alarm. Ventilasi AC bagian kanan ini juga kondisinya masih baik. Door trim belakang kanan sama, bersih sekali, detailnya tidak ada yang cacat, fabriknya juga masih kencang banget. Di bawah sini ada speaker, cup holder dan door pocket. Door trim bagian belakang kiri sama, kondisinya utuh sekali, tidak ada yang cacat. Plafon baris kedua ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian belakang ini juga kondisinya utuh. Jok baris kedua sama, di sarung joknya masih bagus. Originalnya juga ada di dalamnya. Jika ingin memakai original bisa, ini dilepasin. Nah ini ya, originalnya ada di dalamnya. Di sini ada 2 buah cup holder. Akses ke belakang dia ada 2 step. Pertama ini, kemudian yang kedua ini. Trim baris ketiga bagian kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon baris ketiga ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Lampu juga semuanya masih pada aktif. Trim baris ketiga bagian kanan kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Jok baris ketiga sama, di sarung. Originalnya ada dalamnya. Seat belt sampai baris ketiga dapat, hand grip sampai baris ketiga dapat, model fix. Dan untuk headrest totalnya dapat 6 adjustable. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, besi-besi di jok juga tidak ada karat. Kemudian besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Marker-marker pabrikannya di kepala bautnya juga masih ada. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya, ini STNK-nya. Pajak per tahunnya mobil ini 2.200.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan 9 2023.
Platnya 2026. Surat-surat ini semuanya sudah saya cek asliannya, BPKB juga asli, dan mobil ini masih tangan pertama dari baru. Kemudian faktur juga semuanya masih disimpan. Nomor rangka dan mesin juga semuanya sudah saya cek, semuanya sesuai. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan ini hasil diagnosanya. Di sini saya akan pilih Avanza. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Mobil ini tidak banyak fitur, tetapi di engine dia ada sensor. Jadi jika memang sensor ada yang mati, di sini akan fault. Dan mobil ini pas semua, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya ini 86.000. Dan ini untuk kondisi setirnya. Masih kulit jeruk, kencang. Luka memang ada di bagian ini. Kemungkinan bekas aksesoris yang ada bolanya itu. Tapi masih kencang semua. Artinya jika kita belikan cover juga tidak terlihat ada luka di bagian ini. Kemudian pedal rem dan gas tidak ada yang habis total. Dan mobil ini catnya juga banyak originalnya. Kemudian jok juga masih pada kencang. Jadi kita butuh ciri-ciri. Karena mobil umur 12 tahun seperti ini yang servis record itu jarang ada. Jadi kita butuh ciri-ciri. Dan jika kita lihat dari setirnya yang masih kencang kulit jeruk, pedal rem juga tidak ada habis total, dan ruang mesinnya juga masih bersih banget seperti itu, ciri-ciri mobil kilometer rendah. Kemudian lagi jok masih pada tebel. Jika kita melihat dari ciri-cirinya, kilometer 86.000 ya jelas masuk akal di mobil ini. Untuk catatan penggantian oli berikutnya kan biasanya ngegantung di sini ya. Dan mobil ini tidak ada, sudah kita tester, olinya semuanya masih baik, hanya tidak ada catatan saja. Jadi saran saya diganti untuk oli mesin 350.000, oli transmisi otomatis 500.000. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine di bagian kanan, tekanan oli aki. Saya akan start up. Bagus, ketika mesin hidup indikator cek engine, tekanan oli aki semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Wiper depan ini juga aktif, airnya juga masih hidup. Wiper belakang ini juga aktif. Dashboard ini juga tidak ada yang pudar sama sekali. Biasanya kilometer tinggi pudar, dan mobil ini tidak. Ventilasi AC bagian depan kiri juga bagus, laci bagus. Untuk mobil ini buku servis dan buku manual book masih disimpan, tapi tidak servis record. Histori servisnya tidak ada. Ventilasi AC bagian tengah ini juga kondisinya masih baik. Head unit double din model lama. Dan kondisinya mati. Sudah saya sampaikan kepada pemesan. Nanti kita akan bongkar dulu apakah soket saja yang lepas. Paling bayar jasa urut kabel saja 100.000. Tapi jika memang mati total, jika mau diganti yang monitor bisa Bluetooth USB itu di 750.000 berikut dengan pasang. Atau mau diganti dengan head unit yang Android 7 in 1,2 juta. Bisa saya bantu pasangkan jika mau ganti head unit. Jam digital masih aktif, tombol lampu hazard masih aktif. Di bawah sini ada card holder, kemudian AC-nya di samping kiri untuk kecepatan, di samping kanan untuk suhu. AC-nya juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Kecepatan 1 dapat di 2,0, bagus. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 19,6 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC depannya dingin sekali. Kemudian di paling bawah sini ada asbak, soket lighter, tempat
penyimpanan. Dan ini tuas transmisi otomatisnya, Girati 4 speed konvensional. Sudah saya tes dari mesin dingin sampai panas. Kondisi transmisi otomatisnya masih bagus. Dan di sini juga tidak botak ya, masih ada kulit jeruknya. Ini ciri-ciri kilometer rendah. Parking brake mechanical. Nah, ini masih pendek. Artinya yang sudah pengalaman saya mengecek mobil yang kampas rem belakangnya sudah habis itu parking brake-nya jauh ke belakang dan mobil ini masih pendek. Jadi kampas remnya bagian belakang masih bagus. Laci-laci juga di sini masih bagus kondisinya. Seat belt ini juga keadaannya, fungsinya masih bagus. Hand grip juga keadaannya masih bagus. Sun visor bagian penumpang depan keadaannya masih bagus. Kotor-kotor bisa hilang nanti di salon. Ada vanity mirror, lampu, kabin hidup, spion tengah ini juga keadaannya masih bagus. Sun visor bagian driver keadaannya sama masih bagus. Di sini ada card holder. Saya akan perlihatkan AC belakangnya. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Kecepatan 1 dapat di 2,5, 2,7 bagus. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 22,8 derajat Celcius. Ini juga bisa akan turun lagi jika kita tunggu. Jadi jelas ya, mobil ini AC depannya dan AC belakangnya juga dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Adib dari Tangerang. Mobilnya jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometernya tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas yang umurnya apalagi sudah 12 tahun seperti ini. Poin ketiga tersebut sudah bagus sekali. Untuk PR di mobil bekas pasti ada. Jadi jika kita memutuskan untuk beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Toyota Avanza generasi pertama tipe G tahun 2011. Siapkan dana di 100 juta sampai 105 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi dan sudah berikut dengan jasa kami. Semuanya ada hitungannya, saya tidak all in. Kita akan sampaikan pembelian unitnya berapa, kemudian total perbaikannya berapa. Jika memang beberapa perbaikan ada yang dilewat misalnya, atau unit yang kebetulan dapatnya murah, dananya jelas ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini, dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya, kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi. Waiting list, jadi nanti ketika sudah mau buka pesanan, kita akan kabari Anda. Untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka 1-2 kali pemesanan di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi update-nya jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan lihat di status WhatsApp dan story Instagram. Jadi di setiap 5 list tersisa, kita buka pesanan terbaru. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang di setiap mau buka pesanan saja, kita akan buka satu persatu, kita akan balas pesannya satu-satu. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda sabar, mohon ditunggu. Dan jika Anda sabar, pasti Anda bisa masuk di list pesanan, karena pasti kita akan balas pesan WhatsApp Anda. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.